Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Anda optimistis ini bisa jalan ini? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Kadang kita dibuat garuk kepala dengan pemberitaan bahwa Pertamina merugi. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang memonopoli peredaran BBM di negara ini bisa merugi? Semua orang butuh BBM. Semua orang membeli ke Pertamina karena tidak ada saingannya. Kan ada perusahaan asing yang jual BBM juga. Perusahaan asing memang ada, namun mereka nggak boleh menjual harga semaunya. Ada ketentuan harga yang harus mereka sepakati, yang mengharuskan Pertamina nggak boleh kalah. Selain itu, perusahaan asing juga hanya ada di kota besar untuk pengadaan stasiun pengisian bahan bakarnya. Tetap Pertamina paling jago. Kenapa bisa rugi? Kan harga minyak dunia kemarin turun, dan Pertamina nggak menurunkan harga BBM ke masyarakat. Berbeda dengan perlakuan negara luar yang langsung menurunkan harga jual BBM-nya. Disinilah keheranan kita. Saat minyak dunia turun, sudah berapa keuntungan Pertamina yang masih bertahan pada harga lama? Sebagai gambaran, dengan harga BBM sebesar 6.500 per liter, keuntungan Pertamina dari jual beli BBM ini bisa mencapai sekitar 17 triliun per bulan. Dengan asumsi satu barrel minyak mentah sebesar 40 US dollar, maka dengan kurs rupiah terhadap dolar sebesar 14.000 rupiah per dolar, harga per barrel minyak sebesar 560.000 rupiah. Apabila satu barrel setara dengan 160 liter minyak, maka harga beli minyak mentah per liternya hanya 3.500 rupiah. Untuk memproduksi minyak mentah menjadi BBM, rata-rata biaya produksinya sebesar 20%. Dengan angka tersebut, maka harga BBM per liter yang siap jual kira-kira sebesar Rp4.200 per liter. Dengan harga jual BBM sebesar Rp6.500 per liter dan biaya produksi hanya Rp4.200 per liter, Pertamina bisa meraup untung hingga Rp2.300 per liter. Dengan konsumsi BBM nasional sebanyak 1,6 juta barrel yang setara dengan 256 juta liter per hari, berarti keuntungan yang diraih dari penjualan BBM mencapai sekitar 588 miliar per hari atau 17 triliun per bulan. Satu bulan 17 triliun. Sudah berapa bulan penurunan harga minyak dunia tanpa ada penyesuaian harga BBM Pertamina? Harga satu barrel 40 US dollar adalah harga saat ini. Bulan sebelumnya bahkan sampai menyentuh angka 20 US dollar per barrel. Katakanlah selama 4 bulan ke belakang harga minyak dunia itu sudah turun drastis. Artinya selama 4 bulan keuntungan Pertamina dari mempertahankan harga lama mencapai 68 triliun rupiah. Kok bisa rugi di kuartal pertama di mana keuntungannya mencapai 68 triliun saat harga minyak dunia turun? Kemana larinya uang ini? Intermezzo aja. Kata Pak Said Didu, Pertamina nggak bisa turunkan harga BBM dikarenakan itu bukan wewenangnya, karena kewenangan menurunkan harga ada di pemerintah melalui kuasa Kementerian ESDM. Sayangnya, pemerintah dilema memberikan izin menurunkan harga karena hutang pemerintah sendiri pada Pertamina sampai saat ini mencapai 96 triliun yang diakibatkan pemberian subsidi pada premium dan solar. Selisih harga jual ini yang menjadi tunggakan pemerintah pada Pertamina. Pandemi Corona membuat kas cekak. Benar ada penurunan harga minyak dunia, dan hal itu merupakan kesempatan menangguk keuntungan dari rakyat. Ibaratnya mubazir apabila potensi keuntungan ini malah dilewatkan, maka itulah yang kita terima. Harga BBM tidak bergeming dari harga lama. Kembali ke masalah kerugian Pertamina. Jika alasan kerugian karena penurunan penggunaan BBM, tetap saja jadi heran karena walaupun penurunan ini mencapai 40% di solar dan 33% di premium, tetap saja edaran yang keluar menguntungkan bagi Pertamina dengan melihat selisih keuntungan selama minyak dunia turun. Katakanlah 50% penurunan pemakaian BBM. Jika 100% pemakaian BBM untung 68 triliun, artinya selama pandemi ketika terjadi penurunan 50%, keuntungan akan berkurang menjadi 34 triliun. Masih menang banyak kan? Tapi mohon maaf,
Hitungan menang banyak itu asalnya dari saya yang hanya bisa melihat dari luar. Karena kata Pertamina, penghitungan rugi laba harus memperhatikan biaya di sektor hulu sebagai modal pembangunan yang telah dijalankan. Untung di hilir tapi rugi di hulu. Maka kalkulasinya adalah rugi 11 triliun di semester 1 2020. Kalau udah begini, apaan aja kerja Ahok? Nggak ada lagi cerita APBN yang duit pada BUMN. Yang ada BUMN masih store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Yang nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu. Anda Banyak yang optimistis dijaga. ini bisa jalan ini. Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih gue bilang nih. Kadang kita dibuat garuk kepala dengan pemberitaan bahwa Pertamina merugi. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang memonopoli peredaran BBM di negara ini bisa merugi? Semua orang butuh BBM. Semua orang membeli ke Pertamina karena tidak ada saingannya. Kan ada perusahaan asing yang jual BBM juga. Perusahaan asing memang ada, namun mereka nggak boleh menjual harga semaunya. Ada ketentuan harga yang harus mereka sepakati, yang mengharuskan Pertamina nggak boleh kalah. Selain itu, perusahaan asing juga hanya ada di kota besar untuk pengadaan stasiun pengisian bahan bakarnya. Tetap Pertamina paling jago. Kenapa bisa rugi? Kan harga minyak dunia kemarin turun, dan Pertamina nggak menurunkan harga BBM ke masyarakat. Berbeda dengan perlakuan negara luar yang langsung menurunkan harga jual BBM-nya. Disinilah keheranan kita. Saat minyak dunia turun, sudah berapa keuntungan Pertamina yang masih bertahan pada harga lama? Sebagai gambaran, dengan harga BBM sebesar 6.500 per liter, keuntungan Pertamina dari jual beli BBM ini bisa mencapai sekitar 17 triliun per bulan. Dengan asumsi satu barrel minyak mentah sebesar 40 US dollar, maka dengan kurs rupiah terhadap dolar sebesar 14.000 rupiah per dolar, harga per barrel minyak sebesar 560.000 rupiah. Apabila satu barrel setara dengan 160 liter minyak, maka harga beli minyak mentah per liternya hanya 3.500 rupiah. Untuk memproduksi minyak mentah menjadi BBM, rata-rata biaya produksinya sebesar 20%. Dengan angka tersebut, maka harga BBM per liter yang siap jual kira-kira sebesar Rp4.200 per liter. Dengan harga jual BBM sebesar Rp6.500 per liter dan biaya produksi hanya Rp4.200 per liter, Pertamina bisa meraup untung hingga Rp2.300 per liter. Dengan konsumsi BBM nasional sebanyak 1,6 juta barrel yang setara dengan 256 juta liter per hari, berarti keuntungan yang diraih dari penjualan BBM mencapai sekitar 588 miliar per hari atau 17 triliun per bulan. Satu bulan 17 triliun. Sudah berapa bulan penurunan harga minyak dunia tanpa ada penyesuaian harga BBM Pertamina? Harga satu barrel 40 US dollar adalah harga saat ini. Bulan sebelumnya bahkan sampai menyentuh angka 20 US dollar per barrel. Katakanlah selama 4 bulan ke belakang harga minyak dunia itu sudah turun drastis. Artinya selama 4 bulan keuntungan Pertamina dari mempertahankan harga lama mencapai 68 triliun rupiah. Kok bisa rugi di kuartal pertama di mana keuntungannya mencapai 68 triliun saat harga minyak dunia turun? Kemana larinya uang ini? Intermezzo aja. Kata Pak Said Didu, Pertamina nggak bisa turunkan harga BBM dikarenakan itu bukan wewenangnya, karena kewenangan menurunkan harga ada di pemerintah melalui kuasa Kementerian ESDM. Sayangnya, pemerintah dilema memberikan izin menurunkan harga karena hutang pemerintah sendiri pada Pertamina sampai saat ini mencapai 96 triliun yang diakibatkan pemberian subsidi pada premium dan solar. Selisih harga jual ini yang menjadi tunggakan pemerintah pada Pertamina. Pandemi Corona membuat kas cekak. Benar ada penurunan harga minyak dunia, dan hal itu merupakan kesempatan menangguk keuntungan dari rakyat. Ibaratnya mubazir apabila potensi keuntungan ini malah dilewatkan
kenaikan. Maka itulah yang kita terima, harga BBM tidak bergeming dari harga lama. Kembali ke masalah kerugian Pertamina. Jika alasan kerugian karena penurunan penggunaan BBM, tetap saja jadi heran karena walaupun penurunan ini mencapai 40% di solar dan 33% di premium, tetap saja edaran yang keluar menguntungkan bagi Pertamina dengan melihat selisih keuntungan selama minyak dunia turun. Katakanlah 50% penurunan pemakaian BBM. Jika 100% pemakaian BBM untung 68 triliun, artinya selama pandemi ketika terjadi penurunan 50%, keuntungan akan berkurang menjadi 34 triliun. Masih menang banyak kan? Tapi mohon maaf, hitungan menang banyak itu asalnya dari saya yang hanya bisa melihat dari luar. Karena kata Pertamina, penghitungan rugi laba harus memperhatikan biaya di sektor hulu sebagai modal pembangunan yang telah dijalankan. Untung di hilir tapi rugi di hulu. Maka kalkulasinya adalah rugi 11 triliun di semester 1 2020. Kalau udah begini, apaan aja kerja Ahok?